warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Alia Pratiwi dan saya berasal dari SMA Negeri Sumatera Selatan yang terletak di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Jadi, di video kali ini saya akan berbagi ringkasan tentang buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring yang terdiri dari 320 halaman. Dan buku ini merupakan cetakan pertama yang diterbitkan di buku Kompas 2018. Jadi, buku ini memperkenalkan kembali filsafat stoikisme ala para pemikir Yunani Romawi kuno, tapi disajikan dalam bahasa yang ringan, kontekstual, dan relevan dengan kehidupan kita sekarang. Terutama untuk generasi muda atau Gen Z nih, yang sering merasa gelisah, overthinking, dan mudah panik. Dan secara garis besar, Filosofi Teras ini mengajarkan ajaran filsafat stoik dari tokoh-tokoh seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius. Jadi, inti dari stoikisme yang disampaikan adalah kita tidak bisa mengendalikan segala hal yang terjadi, tetapi kita bisa mengendalikan cara kita meresponsnya. Buku ini dibagi dalam beberapa bab yang membahas konsep-konsep seperti dikotomi kendali, logika berpikir sehat, cara menghadapi emosi negatif, bagaimana bersikap terhadap kemarahan, penilaian orang lain, dan bagaimana menjalani hidup dengan kesadaran penuh. Ada juga bagian tentang latihan-latihan praktis ala stoikisme yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Henry Manampiring menulis buku ini dengan gaya yang akrab dan ringan. Ia berhasil menerjemahkan konsep filosofi yang berat menjadi contoh sehari-hari yang sangat relatable dengan kehidupan remaja seperti kita sekarang. Jadi misalnya saat ia membahas tentang overthinking dan bagaimana kita sering menderita dua kali. Jadi yang pertama itu kejadian itu sendiri, dan yang kedua itu oleh pikiran kita sendiri yang memperburuknya. Jadi ia juga menyelipkan kisah pribadinya dalam menghadapi depresi, yang membuat buku ini terasa otentik dan sangat menyentuh. Dan kelebihan buku ini jelas terletak pada bahasa yang mudah dipahami, contoh yang relevan, dan pendekatan yang sangat aplikatif kepada para kita membacanya. Cocok banget nih buat kamu yang baru mulai tertarik dengan filsafat, tanpa harus membaca buku klasik yang berbahasa kaku. Namun, bagi pembaca yang sudah akrab dengan stoikisme, mungkin isinya terlalu mendasar. Tetapi tetap saja, ini adalah pengantar yang sangat bagus dan menyegarkan. Setelah membaca buku ini, saya jadi lebih sadar bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi secara emosional. Sekarang, saya belajar memahami mana yang bisa saya kendalikan dan mana yang tidak. Dan itu membuat hidup saya jauh lebih ringan. Saya juga jadi sering mengulang-ulang pertanyaan dalam diri, seperti yang diajarkan dalam buku ini. Apakah ini ada di dalam kendaliku? Kalau tidak, ya sudah, tidak perlu dipikirkan. Filosofi Teras bukan sekedar buku pengantar filsafat, tapi juga bisa dijadikan panduan hidup dan praktis untuk zaman sekarang, terutama kamu nih yang Gen Z. Cocok buat kamu yang sering overthinking, gampang stres, atau sedang mencari ketenangan batin. Kalau kamu belum pernah baca buku filsafat sebelumnya, ini bisa menjadi titik awal yang tepat. Terima kasih sudah menyaksikan video resensi ini. Jangan lupa like, share, dan komen pendapat kamu tentang buku ini di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa di resensi buku selanjutnya.